Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami dari tim PCNU Online Kabupaten Bogor. Kali ini kita bersama tokoh intelektual muda Nahdlatul Ulama, Cak Khalid. Beliau adalah santri dari Pondok Pesantren Manbahul Ma'arif Den Anyar Jombang, Jawa Timur, sekaligus jebolan dari Universitas Syarif Hidayatullah Ciputat. Gimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah, baik. Baik, Cak. Korotok segera, Cak. Alhamdulillah. Oke, Cak. Sedikit, Cak. Kita mau mengedukasi permisa nih, Cak, mengenai isu yang tengah berkembang di masyarakat, khususnya di dunia sosial, medsos, tentang aurat yang ya salah satu produk dari pemerintah. Oh ya, tentang ini ya, jilbab itu ya? Jilbab, Cak. Oh, Jilbab. Nah, jadi siswa itu di sekolah negeri diwajibkan untuk berhijab, mau Islam maupun non-Muslim. Oke. Ini yang saya mau tanyakan, Cak. Ideal tidak sih, Cak? Atau baik tidak sih kaitan dengan fikih, Cak? Ini kan Padang memang bagian daripada wilayah yang mayoritas memang Muslim. Ya. Lalu kemudian kaitan dengan pemahaman fikih mengenai aurat, Cak. Ini mungkin perlu juga dijelaskan oleh Cak Khalid. Batasan aurat itu seperti apa sih, Cak? Islam membahas aurat dalam literasi para ulama itu seperti apa sih, Cak? Ya. Sebenarnya standar saja. Seperti apa yang sudah bisa kita buka di kitab-kitab fikih ya, bahwa yang namanya aurat perempuan itu kalau waktu sholat ya seluruh wajah, seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau di luar sholat, nah itu setidak-tidaknya ada dua kan itu ya. Yang pertama tergantung dalam perspektif siapa yang melihat. Gitu. Kalau yang melihat itu adalah bukan muhrim, maka aurat perempuan itu adalah sama ketika waktu kita sholat. Jadi perempuan itu auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya apa? Kalau ada laki-laki melihat selain wajah dan telapak tangan, hukumnya haram, berdosa, termasuk maksiat mata. Kan itu. Nah, itu kalau tanpa syahwat. Gitu. Lalu bagaimana dengan melihat dengan syahwat? Meskipun itu bukan aurat, gitu. Jadi misalkan melihat perempuan cantik, melihat wajahnya atau melihat tangannya, kok laki-laki itu bersyahwat, gitu ya, maka pandangannya itu menjadi haram. Nah itu secara fikih begitu. Termasuk mahram, Cak. Ini kan. Oh ya, kemudian yang kedua kalau yang melihat itu adalah mahram atau sesama perempuan, maka auratnya perempuan itu adalah antara pusar sama lutut. Gitu. Artinya apa? Artinya mahram ketika melihat di atas pusar, atau di bawah lutut atau sama perempuan ya, itu tidak dihukumi dosa. Tapi kalau itu dengan catatan melihatnya itu tanpa syahwat. Gitu. Kalau melihatnya dengan syahwat, meskipun itu bukan auratnya, ya, bukan kategori aurat, ya itu hukumnya haram. Kalau, Cak, fikih begitu. Kalau ini, Cak, literasi ulama kita, Cak, yang Cak Khalid katakan dari kitab kuning, ada nggak sih, Cak, yang mengulas mengenai perempuan itu ternyata memang tidak laki-laki itu tidak menjadi haram melihat perempuan tanpa syahwat walaupun dia tidak berhijab. Ada nggak sih, Cak? Kalau melihat tanpa syahwat, tidak haram gitu? Iya, Cak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalkan meskipun tidak ada syahwat, kalau melihat aurat itu hukumnya haram. Kalau meskipun tanpa syahwat, kalau melihat aurat itu hukumnya haram. Nah, melihat bukan aurat, maaf, gitu ya. Tapi dengan syahwat juga haram. Gitu. Melihat wajah, gitu ya, melihat tangan, itu kan bukan aurat, kan, gitu. Dia bukan mahram melihat, gitu. Tapi syahwat, itu haram. Haram. Artinya memang berjilbab itu memang menjadi kewajiban, saya dalam konteks fikih saya. Ya sebenarnya adalah kewajibannya itu adalah menutup aurat. Sementara jilbab itu sebenarnya kan bagian dari tradisi ya. Ya mungkin kalau misalkan tradisinya bukan jilbab gitu, ya mungkin saja. Seandainya ada ya, mungkin seperti kalau perempuan Padang dulu gitu, pakai
apa? Oh iya itu. Yang khas itu Khas, gitu kan ya. Yang khas Iya, pakaian adat itu. pakaian adatnya, kemudian di sininya tinggal di ini kain kan gitu kan ya. Hmm. Nah, itu sudah auratnya tertutup ya sudah gitu. Jilbab itu hanya mekanismenya. Gitu. Apa itu alatnya gitu. Iya. Nah, sementara belakangan ini kan yang populer itu ya apa itu jilbab gitu. Iya. Mungkin juga lebih simpel kan, lebih sederhana kan gitu. Betul. Tetapi sebenarnya itu hanya alat untuk menutup aurat gitu. Atau mungkin bisa juga yang itu apa yang orang bisa naik gunung itu apa itu yang Oh iya jaket itu Cak. sejenis jaket gitu juga bisa aja asalkan semuanya tertutup gitu auratnya tertutup gitu. Atau yang apa itu yang ini apa itu apa ya? bukan yang ini yang orang naik gunung kedingin itu kepala pakai kupluk ya. Kupluk gitu ya. Kupluk asalkan ini full gitu aja menutup aurat juga bisa gitu. Jadi jilbab itu sebenarnya persoalan budayanya yang wajib itu adalah menutup auratnya gitu. Menutup auratnya aja. Ada satu kasus Cak, dulu sempat dihebohkan juga nih Cak, dunia maya mengenai jilbadol Cak. Nah, jilbadol itu berpakaian ketat Cak, nutup nih Cak, berpakaian ketat. Katakanlah ya buah dada itu aja nonjol itu Cak. Itu gimana Cak kalau kontes? Dia udah tertutup Cak. Ya. Aneh, apa itu auratnya tertutup kan? Tertutup Cak. Ya sudah auratnya. Cuman lekukannya kelihatan Cak. Ya. Yang saya pernah dengar itu keterangannya hukumnya makruh. Jadi seperti sama perempuan misalkan pakai jeans ketat gitu kan ya. Tapi tertutup auratnya gitu. Nah, itu hukumnya makruh gitu. Kayak celana ketat gitu. Yang penting ini ya apa itu kainnya kulitnya tidak kelihatan, yang bagian auratnya tidak kelihatan. Gitu. Jadi jelas itu lebih baik daripada orang yang membuka aurat gitu. Jadi kan ada kadang-kadang buka aja kalau misalkan apa itu begitu buka aja ini sekalian jilbabnya. Oh nggak boleh kayak gitu. Tetap itu lebih baik daripada orang yang membuka aurat. Gitu.